internet mobile itu ada 171 juta di Indonesia. Ini data tahun 2019 ya. Januari 2020 ini datanya diambil. Itu ada persentasenya di sekitar 98% dari total internet user di Indonesia itu menggunakan smartphone. Dengan total penggunaan internet secara per hari itu ada 4 jam 46 menit penggunaan internet setiap harinya oleh warga kita di Indonesia ini. Nah, dalam pembelajaran online dan belajar mengajar saat ini dengan kondisi yang belum bisa kita laksanakan tatap muka, ada beberapa aplikasi yang biasa kita gunakan. Seperti Zoom yang saat ini kita gunakan, ada WhatsApp, ada Google Classroom, ada Google Meet, ada YouTube, ada Telegram, yang semua kita bisa manfaatkan dan gunakan untuk berinteraksi kepada peserta didik, sehingga proses belajar mengajar itu terus terlaksana dengan baik. Memang mungkin belum tidak bisa maksimal kita melaksanakan pembelajaran itu karena tidak ada interaksi langsung fisik ya, secara fisik yang bisa kita lihat perilakunya, sopan santunnya dengan langsung, yang itu yang memang sering menjadi kendala kita sebagai pengajar untuk mendapatkan feedback yang secara langsung dari peserta didik. Tapi dengan seiring perkembangannya teknologi dan cara kita untuk beradaptasi dengan menggunakan segala fasilitas dan aplikasi ini, itu bisa lama-lama akan memudahkan kita untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Tadi dengan beberapa aplikasi itu ada beberapa modus yang bisa kita belajar, yang kita gunakan. Bisa mendengarkan dengan webcast atau video conference seperti saat ini, ada mencari sarana, ada bisa dengan mailing list, ada dengan email, membaca bisa dengan browsing dan mencari materi-materi pembelajaran di online yang bisa kita dapatkan di mana saja. Memperhatikan bisa dengan ada presentasi, bisa dengan YouTube yang bisa dilaksanakan. Kita buat semacam video belajar mengajar yang bisa ditonton oleh anak-anak. Ada juga menerima kritik, bisa diskusi online, bisa baik itu diskusi melalui grup WhatsApp dengan bisa juga dengan Zoom saat seperti kita juga ini bisa dilakukan. Nah, kalau kita juga bisa kreatif, juga bisa membuat atau game online yang bisa memudahkan pembelajaran kita untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal lagi. Bisa juga kita melaksanakan semacam eksperimen virtual dengan membuat grup-grup kecil yang membuat diskusi secara online bisa lebih baik. Ada beberapa layanan yang Google berikan untuk kita bisa mencari bahan untuk pembelajaran, yaitu ada Google Scholar dan Google Cendekia. Memungkinkan kita untuk mencari referensi yang bisa kita jadikan sebagai bahan ajar kepada anak-anak. Memang dalam mencari di era internet saat ini, banyak sekali materi yang ada yang bisa kita cari dan kita peroleh, yang bisa menjadi referensi kita untuk bahan pelajaran di saat ini. Namun
dalam mencari bahan ajar itu kita juga harus mengetahui beberapa trik yang dapat kita gunakan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, jadi misalnya untuk melakukan search gitu kan, search di Google itu kita pakai gunakan tanda kutip di antara kata-kata yang akan kita cari, supaya Google sebagai mesin pencari itu mencari secara pasti bahwa oh ini bahan ajar yang dicari. Atau misalnya kita mencari dengan di situs tertentu gitu. Nah, kita juga bisa menambahkan kata-kata misalnya yang kita cari, misalnya matematika kelas 3 SMP dari situs Ruang Guru gitu. Nah, jadi pakai ada tanda titik 2 yang bisa mencari bahwa oh ini bahan yang hanya dari Ruang Guru saja, tidak dari dengan website yang lain. Atau misalnya ada kita lupa kalimatnya apa ya, sambungan kalimatnya, misalnya matematika geometri ke segitiga gitu, tapi segitiganya kita lupa gitu. Misalnya geometri kita buat tanda bintang untuk mencari atau kata-kata kalimat, kata-kata yang hilang. Ada juga gunakan 2 titik dan angka untuk mencari range angka. Nah, itu kata related untuk mencari situs-situs yang mirip, seperti misalnya kalau related Ruang Guru gitu. Jadi akan mencari situs-situs yang mirip dengan Ruang Guru untuk mencari bahan-bahan ajar. Kita bisa juga menyingkirkan bahan-bahan yang tidak kita inginkan dengan membuat tanda minus. Atau kita juga bisa membuat file type-nya apa gitu yang kita cari, misalnya JPG atau PDF, sehingga apa yang kita cari dan kita inginkan itu dapat didapatkan dengan baik. Jadi gunakan format mengetikkan informasi yang diinginkan situs yang ingin dimunculkan. Jadi apa yang kita inginkan itu bisa maksimal didapatkan dengan Google sebagai mesin pencari. Ini bisa digunakan di dalam Google Scholar atau Google Cendekia. Ada juga bahan-bahan yang lain yang bisa dicari, atau ada situs-situs lain yang bisa digunakan selain Google Scholar dan Cendekia. Ada beberapa situs rekomendasi untuk jurnal ini yang direkomendasikan oleh Kemendikbud-Dikti, yaitu ada Garuda, Terbaru Digital, ada Perpusnas, ada Indonesia One Search Link, ada Indonesia Scientific Journal Database, ada Moraref untuk Kementerian Agama, ada Directory of Open Access Journal, ada Microsoft Academic, ada Dimensioning, selain juga Google Scholar. Tadi juga salah satu situs yang direkomendasikan oleh Kemendikbud-Dikti. Jadi kita dalam menggunakan media digital diharapkan kita dapat memaksimalkan dan memanfaatkan media digital itu dengan baik dan bertanggung jawab. Kita bisa mendapatkan bahan ajar yang sangat banyak dan yang sangat berguna, dan terutama sangat update di dunia maya, yang bisa kita bersharing dengan seluruh dunia. Dan misalnya kalau kita di Indonesia dengan seluruh Indonesia, yang mungkin bisa menyeimbangkan antara pendidikan di setiap daerah, sehingga kita tidak tertinggal dari daerah lain dengan memanfaatkan internet sebagai fasilitas dan yang bisa membantu kita untuk meningkatkan kualitas SDM kita manfaatkan dengan baik. Ya, gunakanlah media digital dengan baik dan bertanggung jawab dengan meningkatkan digital skill kita.
ya, kemampuan kita untuk mencari atau menggunakan fasilitas yang ada ini dengan baik dan bertanggung jawab. Sekian yang bisa saya sampaikan untuk saat ini. Kita mungkin bisa berinteraksi lebih baik lagi di sesi tanya jawab. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Kepada Mbak Lisa sebagai moderator, saya kembalikan. Mungkin kita akan berjumpa lagi di sesi tanya jawab. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Dedi atas pemaparan materinya yang luar biasa menarik, di mana media digital saat ini memang merupakan hal yang melekat di kehidupan kita sehari-hari, dan khususnya itu di dalam dunia belajar dan mengajar, sehingga perlu sama-sama kita perhatikan untuk bersama-sama memiliki dan melatih kecakapan kita dalam menggunakan media digital, agar nantinya dapat menggunakan media digital dengan bijak dan juga bertanggung jawab. Iya, Mbak. Baik, terima kasih banyak sekali lagi kepada Bapak Dedi. Iya, sama-sama. Selanjutnya, marilah sama-sama kita simak pemaparan materi yang kedua, yaitu mengenai digital safety, yang akan disampaikan oleh Bapak Jangkung Trisanto, yang merupakan Senior Manager Sosial Media CNN Indonesia TV. Selamat pagi, Bapak Jangkung. Selamat pagi, Mbak. Bagaimana kabarnya, Pak, di pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apakah sudah siap, Pak, untuk menyampaikan materinya? Siap, Mbak. Baik, kepada Bapak Jangkung dipersilakan untuk memaparkan materinya selama 20 menit ke depan ya, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan kepada saya. Izinkan saya untuk menyampaikan materi selanjutnya. Saya akan membahas sedikit tentang keamanan aplikasi digital. Jadi problem atau masalah di zaman yang begitu maju seperti sekarang adalah sebenarnya yang paling besar adalah sebenarnya masalah keamanan. Selain tadi masalah tanggung jawab. Saya definisikan dulu keamanan digital atau siber. Jadi sebenarnya ketika zaman berubah, ketika ada internet, setelah itu di zaman yang berubah lagi menjadi zaman di mana adanya smartphone, secara konvensional sebenarnya keamanan digital itu adalah perlindungan terhadap informasi yang terdapat di lingkungan digital dari penyusupan, akuisisi maupun eksploitasi tanpa izin. Upaya untuk itu, untuk menjaga keamanan digital, maka perlu dilakukan beberapa upaya seperti prosedur, panduan, juga maupun keputusan atau materi pendidikan yang dirancang untuk meminimalkan peran orang lain yang terpisah dari komputer yang di pusatnya, atau menciptakan memfasilitasi gangguan keamanan seperti serangan rekayasa sosial maupun kebiasaan pengguna dengan menggunakan password yang lemah. Nah, jenis-jenis kejahatan yang terjadi sekarang itu sangat banyak. Salah satunya ini saya bisa sampaikan ada 20 kurang lebih, yaitu seperti cyber stalking, yaitu mengikuti atau melecehkan orang di ruang siber untuk menjatuhkan popularitasnya. Jadi banyak terjadi di zaman sekarang itu melalui media sosialnya. Bahasa lainnya adalah sebenarnya biasanya orang melihat cuma memantau saja, misalnya melihat Instagramnya melalui media sosial atau Facebooknya, tapi setelah
bisa saja dia menjadi sebuah kejahatan jika terjadi pelecehan. Lalu yang terjadi juga adalah beberapa waktu yang lalu ada beberapa kasus terjadi child pornography misalnya, lalu ada pemalsuan dokumen, lalu ada pembajakan software, itu yang masih sampai sekarang masih terjadi, dan pembajakan perangkat lunak ini juga menyebabkan ada juga pembajakan yang lebih ringan, itu adalah pembajakan terhadap hak kekayaan intelektual seperti mengunduh lagu, film, atau bahkan foto orang lain lalu dipasang lagi, disebarkan dan diakui sebagai miliknya. Lalu bahkan yang lebih dari itu adalah cyberterorisme atau terorisme di wilayah siber yang mengintimidasi dan memaksa pemerintah, warga sipil untuk kepentingan sosial maupun politis atau kelompoknya. Dan yang paling sering terjadi juga sekarang itu adalah phishing. Phishing yaitu adalah upaya memperoleh informasi pribadi dan sensitif menggunakan perangkat elektronik. Sisanya adalah komputer vandalism, lalu ada hacking. Hacking ini sekarang terjadi bukan hanya terhadap komputer ya, tetapi juga terhadap akun sosial media, ataupun bahkan juga hacking terhadap smartphone ataupun perangkat-perangkat milik pribadi. Lalu ada juga yang menyebarkan virus melalui internet. Virus ini bisa menyebar melalui perangkat, bukan hanya jangan dikira hanya komputer saja yang kena virus, tapi sebenarnya beberapa perangkat lain seperti smartphone ataupun barang-barang yang berhubungan dengan internet ini juga bisa disebarkan menggunakan virus. Lalu ada juga spamming, yaitu mengirim pesan beruntun selama jangka waktu tertentu, sehingga ini membebankan memori biasanya. Lalu cross-site scripting, yaitu menyuntikkan kode-kode jahat ke dalam situs terpercaya untuk kepentingan pribadi. Lalu online action fraud, lalu ada cyber squatting, yaitu mengambil alih domain tertentu yang merupakan trademark, lalu dijual kepada pemilik merek dengan harga yang sangat tinggi. Lalu ada web jacking, ada logic bomb, ada internet time theft, dan denial of service attack, ini atau namanya disebutnya DDoS biasanya, untuk menambahkan atau melumpuhkan jaringan. DDoS attack ini untuk beberapa situs-situs besar ini bahkan bisa membuat dia lumpuh. Pernah terjadi diserang kepada beberapa merek-merek besar, bahkan kepada kepada Tokopedia ataupun kepada WhatsApp atau kepada YouTube yang raksasa, atau bahkan Facebook. Sering terjadi serangan namanya denial of service attack ini. Lalu ada salami attack, yaitu kejahatan siber mulai dari hal kecil hingga menyebar menjadi besar. Jadi dia pelan-pelan, lama-lama, tapi dengan jangka waktu yang sangat panjang. Lalu ada data dribbling, yaitu praktik menggantikan data sebelum masuk ke dalam sistem komputer. Lalu ada juga email spoofing, yaitu proses mengganti pokok informasi dari sebuah surat elektronik agar sumber aslinya tidak diketahui. Jadi sangat banyak memang kejahatan di dunia yang begitu tergantung dengan internet, dengan kecepatan yang di eksponensial diberikan oleh perangkat yang sudah ada di genggaman seperti smartphone ataupun tablet ataupun komputer, laptop, PC yang bisa dibawa kemana-mana. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Saya tidak akan membahas semua 20-20-nya, tapi kurang lebih ada beberapa tips, langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk berhati-hati atau waspada terhadap beberapa serangan tersebut. Untuk yang pertama adalah memastikan data yang kita gunakan atau data, sebenarnya begini, apapun yang kita lakukan di dunia yang berjaringan atau menggunakan internet ini sebenarnya
datanya itu bisa terenkripsi, bisa tidak. Itulah kenapa beberapa saat yang lalu WhatsApp misalnya mengganti aturan keamanan mereka untuk membuat WhatsApp itu lebih datanya lebih terjaga. Beberapa situs atau web ini menggunakan teknologi enkripsi yang paling gampang jika berselancar di dunia maya atau berselancar di internet. Pastikan bahwa yang kita buka sebuah situs itu menggunakan protokol secure HTTP atau secure atau menjadi HTTPS. Jadi kalau buka website, coba pastikan bahwa di depannya adalah HTTPS, bukan HTTP saja, karena HTTP ini sudah lewat dan bahkan tidak bisa menjamin keamanan penggunaan internetnya. Lalu ada juga sertifikasi SSL. Ciri enkripsi yang dapat dilihat adalah ketika membuka laman web yang bersangkutan di browser bisa diidentifikasi halaman web yang menggunakan protokol HTTP dengan awalan HTTPS atau ada logo gembok biasanya kalau kita menggunakan browser. Lalu yang kedua adalah yang paling sering terjadi ini, walaupun sekarang memang sudah jarang ya kita bisa menemukan jaringan Wi-Fi atau jaringan wireless fidelity yang berada di tempat publik. Ketika berada di tempat publik yang harus berhati-hati adalah jangan menggunakan bukan artinya tidak boleh misalnya ada Wi-Fi ID yang gratis gitu atau menggunakan Wi-Fi yang tidak membutuhkan password begitu. Sebaiknya ini harus lebih berhati-hati, terutama jangan menggunakan aplikasi-aplikasi yang sifatnya sangat rahasia dan sangat pribadi dan bahkan bisa merugikan jika menggunakan jaringan publik ini. Misalnya menggunakan mobile banking dengan jaringan Wi-Fi publik. Maka hati-hati bahwa data kita, data terkait rekening kita dan lain-lain itu bisa diambil oleh orang lain. Lalu ada juga akun-akun penting misalnya menggunakan kerahasiaan misalnya untuk kepentingan sekolah menggunakan jaringan yang terbuka seperti ini. Dan yang penting juga ketika kita punya jaringan Wi-Fi di rumah, maka jangan pernah dibuat jadi open atau tidak menggunakan password. Karena selain bukan hanya rugi bahwa jaringan kita digunakan oleh orang lain, tapi bahwa sebenarnya data kita atau data keluarga kita itu bisa diambil oleh orang lain. Lalu yang sering terjadi sekarang adalah phishing, yaitu mengakses mengambil data kita melalui menggunakan website-website palsu atau menggunakan akun-akun palsu yang dibuat semirip mungkin sehingga ketika data kita sudah terambil maka dia akan bisa menggunakannya untuk berbagai hal, bisa mengambil akun kita atau bahkan membajak akun kita atau bahkan bisa menggunakan untuk kepentingan mereka. Dan yang paling penting juga adalah penggunaan password. Nah, password misalnya menggunakan tanggal lahir ini yang pasti sering terjadi, lalu nama di dalam passwordnya itu juga passwordnya sangat lemah sehingga bisa ditebak oleh orang lain. Lalu password seharusnya menggunakan kombinasi huruf dan angka. Selain itu minimal panjang password itu juga harus 8 karakter. Yang penting juga adalah mengganti kata kunci kita ini rutin, misalnya 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali atau maksimal paling lambat adalah 6 bulan sekali. Dan gunakan password yang berbeda untuk aplikasi yang berbeda-beda, karena jika menggunakan password yang sama ini
ketika dia ada orang yang berhasil mendapatkan password kita, maka dia akan mengambil semua aplikasi atau layanan atau bahkan akun yang kita miliki karena passwordnya sama. Lalu yang terakhir yang perlu juga disiapkan adalah jika ingin menggunakan aplikasi dan mengupdate-nya, biasanya kan ini butuh update ya. Misalnya kita menggunakan aplikasi mau itu di komputer, mau itu di smartphone, mau itu di berbagai perangkat yang kita miliki, maka gunakanlah update itu menggunakan toko resminya atau misalnya kalau di Google adalah Google Play Store, kalau di iOS itu ada store-nya sendiri, atau bahkan di Samsung misalnya menggunakan Samsung Galaxy Store. Jadi menggunakanlah dari akun resminya. Hati-hati jangan menggunakan mengupdate sebuah aplikasi itu menggunakan pihak ketiga. Pihak ketiga ini biasanya sudah diblok oleh smartphone misalnya. Apakah Anda izinkan untuk mengupdate dari pihak ketiga di perangkat ini? Ada di setting dan lain-lain, coba nanti dicari lagi sendiri. Kira-kira jika itu di approve, maka itu ada resiko di dalamnya. Ada resiko bahwa ada virus yang dimasukkan di dalamnya, ada resiko bahwa orang bisa mengambil data kita menggunakan aplikasi yang dipasang di tempat kita sendiri. Nah, yang penting juga, ini juga yang sekarang sering terjadi adalah pelanggaran terhadap kekayaan intelektual. Sebenarnya kekayaan intelektual ini atau copyright bahasa sekarangnya itu adalah misalnya meniru tampilan. Jadi ada macam-macam beberapa namanya, misalnya infringement namanya bahasa ini adalah memiripkan kita dengan orang lain atau lembaga, atau bisa juga sering orang menggunakan misalnya KOL tadi seperti Mbak Cika itu tadi, bisa saja banyak akun-akun palsu yang berusaha menjadi Mbak Cika. Nah, atau siapapun yang ada di sini. Lalu sebenarnya misalnya kita menggunakan video atau foto atau apapun itu yang bentuknya adalah kekayaan intelektual atau tulisan atau bahan ajar, ambillah dari lembaga-lembaga resmi. Seperti tadi yang Pak Dedi sudah sampaikan, itu ada beberapa tempat yang memang secara copyright atau secara hak ciptanya memang sudah dibebaskan untuk dipublikasi. Nah, tapi kalau itu adalah kepentingan pribadi atau ruangnya ada di ruang pribadi, lebih baik jangan dilanggar kalau itu adalah milik perorangan. Yang sering terjadi sekarang, jika ada sebuah informasi besar itu mau itu foto, mau itu video, itu beredar dan menyebar secara luas, itu menggunakan sosial media, mau itu menggunakan WhatsApp, mau itu menggunakan Telegram, atau menggunakan YouTube, atau menggunakan Instagram, dan lain-lain, sehingga itu sangat sulit untuk diketahui sebenarnya pemilik pertamanya hak cipta ini ada di mana. Jika ditanya misalnya ini milik siapa fotonya, maka tidak ada yang bisa menjawab karena itu disebarkan melalui grup misalnya. Nah, inilah yang berbahaya jika sebenarnya masing-masing orang, ini juga berlaku untuk sebaliknya. Jika masing-masing orang paham bahwa dia memiliki hak terhadap ciptaan dia atau misalnya bentuknya adalah foto, bentuknya adalah video, atau bahkan desain, atau bahkan tulisan, maka sebenarnya sudah dilindungi oleh undang-undang dari tahun 2002. Undang-undangnya adalah Undang-Undang Nomor 19 tentang Hak Cipta, menyatakan bahwa hak cipta adalah hak yang untuk mengatur karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan diberikan pada ide, prosedur, metode, atau konsep yang telah dituangkan dalam wujud tetap. Untuk mendapatkan perlindungan melalui hak cipta tidak ada keharusan untuk mendaftarkan. Jadi walaupun tidak didaftarkan,
sebenarnya sudah ada undang-undang yang melindunginya. Jadi hati-hati menggunakan karya orang lain. Jika karya ini tidak dihargai, jika kita tidak menghargai karya orang lain, maka bagaimana orang lain juga akan menghargai karya kita. Jangan lupa ingatkan orang lain bahwa ada hak terhadap ciptaan atau tulisan atau bentuknya foto tadi, bentuknya media atau files dan lain-lain, itu adalah karya milik orang lain. Kecuali itu sudah diizinkan oleh orang pemiliknya untuk dipublikasi kepada umum, sehingga itu menjadi ranahnya adalah di ruang publik. Begitu kira-kira. Tapi untuk keamanan digital ini, saya akan sebelum menutup presentasi saya akan putarkan sebuah video hasil liputan dari tempat saya bekerja, untuk kira-kira bisa menjadi panduan bagi bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak, abang-abang dan lain-lain yang ikut di dalam webinar kali ini. Sebentar, saya akan share video. Jadi begini, hati-hati terhadap, judulnya adalah waspada terhadap kejahatan siber. Semoga ini bisa menjadi panduan sedikit terhadap bagaimana bahayanya kejahatan siber itu sendiri. Peretasan informasi data pribadi sering berujung pada beragam kejahatan siber, mulai dari pemalsuan data untuk pinjaman online, kartu kredit, hingga penjualan database secara ilegal. Dampak yang ditimbulkan beragam, mulai dari dampak ringan seperti pesan singkat spam berupa iklan produk, hingga dampak serius seperti kiriman virus, peretasan informasi penting, pencemaran nama baik, bahkan penipuan yang dapat menimbulkan kerugian waktu dan biaya yang besar. Oleh karena itu, masyarakat perlu diedukasi tentang pentingnya pengamanan data pribadi. Paling kalau dari saya sendiri, saya nggak pernah ngasih data kayak KTP atau nomor telepon ke orang yang nggak dikenal gitu, kecuali ke lembaga-lembaga terpercaya gitu sih. Kalau menurut saya pribadi sih, ya lebih diproteksi aja lagi Mbak, mengenai keamanan HP kayak WhatsApp, kayak data-data pribadi kita di HP kan, jadi lebih kayak sandi gitu, lebih diproteksi lagi. Paling sih aku nggak kesembarangan orang ya kalau nyari ngasih data, soalnya itu kan kayak privasi aku banget, kayak semua tentang aku, diri aku, pribadi aku nggak bakal aku kasih. Meski beragam cara telah dilakukan seperti tidak sembarangan memberikan data diri ke orang lain, namun ternyata itu saja tidak cukup. Perlu ditingkatkan security awareness ataupun kewaspadaan, dan yang paling penting perkaya diri dengan literasi digital. Menurut pakar keamanan siber Pratama Persada, upaya pengamanan data pribadi dapat dilakukan semua pihak. Bagi masyarakat, hal yang bisa dilakukan adalah mengganti password secara berkala setiap 6 bulan sekali. Password minimal 8 karakter dengan kombinasi huruf kapital, angka, dan simbol agar tidak mudah diterka orang lain. Usahakan tidak memakai password yang sama untuk banyak akun. Jika khawatir lupa password, maka bisa menggunakan aplikasi password manager. Jangan lupa terus meningkatkan kewaspadaan dengan tidak sembarangan membuka link dari sumber tidak terpercaya atau menggunakan wifi gratis yang berpotensi meretas perangkat HP atau laptop. Bagi pihak perusahaan seperti platform e-commerce atau perusahaan yang menghimpun data pelanggan, langkah antisipasi yang dapat dilakukan yaitu memprioritaskan cyber security atau keamanan siber, perkuat sistem menggunakan teknologi terkini, upgrade SDM dengan melakukan sertifikasi pekerja IT terkait kejahatan siber. Sistem kebijakan perusahaan juga perlu lebih ditegaskan lagi terkait keamanan siber. Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat hukum UU ITE dan lebih tegas lagi dalam sanksinya. Bahkan, literasi digital perlu diwajibkan dan ditanamkan kepada seluruh siswa sejak sekolah dasar. Hal ini karena teknologi sudah menjadi bagian dari keseharian masyarakat.
untuk melakukan checking apakah akun kita ini bocor atau tidak, ada beberapa layanan yang bisa kita coba, misalkan di Firefox Monitor gitu, itu bisa kita browsing di internet, nanti bisa cari di Google Firefox Monitor itu, nanti bisa kita masukkan alamat email kita gitu. Kita ketik alamat email kita, kemudian begitu kita klik akan ketahuan nih alamat email kita ini sudah bocor atau belum di internet begitu. Ketika ada pertanyaan apa yang harus dilakukan masyarakat, nggak ada yang bisa kita lakukan. Yang bisa kita lakukan sekarang adalah kita harus waspada. Kenapa? Kita harus menganggap bahwa data kita ini sudah bocor di internet. Oleh karena itu kita harus benar-benar hati-hati ketika ada tawaran-tawaran, ketika ada telepon, ketika ada SMS gitu, yang memberikan penawaran-penawaran agak nggak logis kepada kita, begitu, kita harus menganggap bahwa ini adalah mungkin penipuan, begitu. Jadi sekarang kita harus bersikap suuzon ketika ada komunikasi ke kita. Gitu. Ketika kita terima email, kita harus cek benar linknya. Benar nggak link yang dikasih itu benar-benar link yang valid begitu. Warga yang menjadi korban kejahatan siber bisa melapor ke polisi. Penjahat siber tak pandang bulu, siapapun bisa menjadi korban. Kita harus tetap waspada, terutama terkait pengamanan data pribadi. Syifa Hanifah, Galuh Prestisa, Jakarta. Baik, itu sedikit tadi pemaparan saya. Semoga ada pesan yang paling penting dari semua itu adalah waspada terhadap kejahatan cyber. Dan karena itu yang paling penting keamanan digital itu kuncinya adalah di diri manusia. Bukan pada perangkatnya, tapi kepada manusianya masing-masing. Bersikap kritislah terhadap ancaman-ancaman atau kemungkinan ancaman atau potensi ancaman yang terjadi di wilayah siber atau di wilayah digital. Itu saya kembalikan kepada host. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas pemaparan materinya yang sangat edukatif, di mana saat ini banyak sekali jenis-jenis kejahatan digital yang dapat terjadi, sehingga perlu sama-sama kita perhatikan mengenai keamanan dalam menggunakan media digital. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Jangkung atas pemaparan materinya. Selanjutnya diingatkan kepada seluruh peserta webinar bahwa saat ini sudah dapat untuk mengirimkan pertanyaannya melalui kolom chat dengan mencantumkan nama, pertanyaannya apa, ditujukan kepada narasumber yang mana, dan juga nomor telepon. Akan ada 10 penanya terpilih yang mendapatkan voucher e-money sebesar Rp100.000 untuk setiap orangnya. Dan perlu diperhatikan juga kepada seluruh penanya untuk menyalakan kameranya atau on cam selama kegiatan berlangsung. Karena jika tidak on cam, maka hadiah dapat hangus. Baik, selanjutnya marilah sama-sama kita saksikan, yaitu pemaparan materi yang ketiga mengenai digital culture yang akan disampaikan oleh Bapak Zul Azhar SPD MPVIS yang merupakan Ketua Bidang Digital dan Literasi JSDI Sumatera Utara. Kepada Bapak Zul, selamat pagi Bapak. Bu Lisa. Iya Pak. Oke, Bu Lisa. Pagi juga Pak. Bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sudah siap Pak? Ya siap. Insyaallah siap ya. Terima kasih. Baik. Baik, kalau begitu dipersilakan kepada Bapak Zul untuk memaparkan materinya selama 20 menit ke depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan share materi dulu. Terima kasih sebelumnya. Materinya tidak bisa di-share ya. Oke. Baik ya.
Udah bisa dilihat dari saya, dari share ya? Iya bisa Pak. Oh, bisa ya. Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya. Terima kasih. Sebelumnya kita sampaikan pantun dulu. Anak darah pandai menari, tari Melayu rancak sekali. Salam dari kami Langkat Berseri. Ayo belajar literasi dan digitalisasi. Terima kasih kepada Mbak Lisa dan juga kepada pemateri yang sebelumnya, ada Pak Jangkung, ada Pak Dedi yang juga telah memberikan materi yang luar biasa, edukasi yang luar biasa pada kami, sehingga kami paham bagaimana menjaga privasi di dunia digital ya. Jadi ini pembelajaran yang luar biasa. Materi saya hari ini itu tentang digital kultur. Saya mengambil tentang Philips ya, lalu ini solusi belajar budaya belajar sains digital ya. Jadi hari ini kita sudah dihadapkan dengan dunia digital yang luar biasa, digitalisasi, baik itu di bidang pendidikan juga, sehingga kita begitu melek mata, maka yang kita lihat adalah dunia digital. Gitu. Maka kalau ini kita bisa gunakan untuk dalam bidang pembelajaran, maka ini baik sekali untuk digunakan sehingga pembelajaran itu menjadi lebih menarik. Gitu ya. Yang jadi masalah dalam pembelajaran itu, terutama pembelajaran sains ya, itu adalah karena sains itu berkaitan dengan praktikum, pengalaman di lapangan itu kita tidak dipersiapkan praktikum, tapi dengan adanya pandemi ini kita harus buat praktek juga. Lalu bagaimana caranya praktek itu bisa berjalan dengan baik, gitu. Sehingga menjadi budaya belajar. Budaya belajar sains itu tidak hanya teori dan angka-angka saja, gitu ya, di era digital sekarang ini, gitu. Jadi bagaimana juga kita melibatkan siswa dalam belajar supaya materi itu menjadi lebih menarik. Jadi itu dia mengapa materi ini diambil ya. Philips itu sebenarnya adalah bagian dari praktikum itu ya, virtual labs ya, virtual lab itu. Jadi di virtual lab ini kan penting sekali untuk diberikan dalam pembelajaran untuk pengalaman peserta didik kita. Lalu tidak hanya bagaimana virtual itu dalam bentuk animasi saja, tapi juga bisa melibatkan langsung siswa merasa ikut terlibat di dalam pembelajaran itu ya. Virtual labs ini penting karena di dalam virtual itu mereka merasakan bahwa praktikum itu seperti berada di dunia nyata ya, walaupun memang tidak secara real bahwa mereka bersentuhan langsung dengan alat itu juga penting perasaan itu karena itu menjadi suatu pengalaman yang luar biasa. Lalu bekerja sama juga itu juga penting dalam pembelajaran. Tapi di sini di ruang virtual ini tidak ketemu gitu ya. Lalu di virtual lab ini juga ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan bahwa kita browsing di internet itu banyak sekali menyediakan virtual labs, ada yang berbayar, ada yang gratis ya. Jadi kalau kita seorang guru mungkin kita memilihnya yang gratis ya, karena keterbatasan biaya mungkin ya. Tapi ini juga yang gratis juga sudah mewakili bahwa lab itu bisa dijalankan dan siswa bisa memiliki pengalaman belajar yang luar biasa gitu ya. Lalu tentulah di dalam virtual lab yang kita akan nanti ketengahkan dalam kesempatan kali ini, dalam pembelajaran hari ini yang di hari Sabtu yang penuh barokah ini, kita masih sempat belajar ya pagi-pagi karena sudah terjadi budaya belajar yang luar biasa dengan digital ya. Maka ada manfaatnya ya menggunakan virtual lab ini.
Yang pertama itu mengurangi keterbatasan waktu, itu jelas ya, bahwa waktu dalam pembelajaran dengan menggunakan lab ini pasti menjadi suatu hal yang sangat berharga, karena tidak cukup waktu alasannya. Yang kedua mungkin waktunya kok singkat sekali gitu, masih baru mencoba alat sudah habis waktunya gitu ya. Nah, belum lagi alat yang digunakan mungkin rusak atau apa gitu ya. Itu manfaat yang pertama, itu bisa teratasi dengan virtual lab gitu ya. Nah, yang kedua untuk mengurangi hambatan geografis ya. Hambatan geografis ini tidak bisa dipungkirin bahwa mungkin di daerah tertentu itu alat-alat laboratorium yang digunakan untuk pembelajaran itu, lab itu banyak yang tidak ada ya. Bahkan ruang labnya juga nggak ada. Kalaupun ada alat yang tidak bisa digunakan, atau ada alat yang baru digunakan sudah rusak, atau yang belum digunakan juga rusak, ada juga ya, belum digunakan juga rusak. Jadi itu bisa jadi perhatian untuk kita, maka virtual lab jadi pilihan. Mungkin di daerah terpencil atau daerah yang lebih jauh seperti kami di Langkat ini mungkin tidak begitu familiar dengan alat-alat yang digital yang di laboratorium yang mewah mungkin ya. Tapi dengan adanya virtual lab ini, maka kita bisa menggunakan alat-alat yang mungkin tidak pernah kita lihat gitu secara langsung, tapi bisa kita gunakan dengan panduan-panduan yang sudah ada gitu. Bisa saja di tempat saya mengajar itu osiloskop juga dari barang yang cukup mahal, padahal itu alat dasar untuk percobaan fisika gitu ya. Karena saya di bidang fisika ya. Lalu ekonomis ini sudah pasti ya, bahwa virtual lab ini sangat ekonomis. Yang pertama itu di virtual lab ini biaya pasti lebih murah ya. Kita hanya cukup menggunakan pakai data saja, bahwa itu juga sudah bisa digunakan. Bahkan ada beberapa aplikasi virtual lab itu menyediakan offline ya, offline bisa di-download dulu, habis itu offline yang bisa digunakan berulang-ulang beberapa kali gitu. Selanjutnya juga ada meningkatkan kualitas eksperimen. Ini jelas juga bahwa kalau nanti eksperimen di dunia nyata itu mungkin kita bisa, ketika tidak ada data yang terambil, maka tidak kita bisa lakukan kembali dan menggunakan waktu yang cukup lama. Mungkin kalau dia bahan-bahan kimia, mungkin bahannya sudah habis, mungkin tidak menjadi suatu kendala tertentu. Tapi dengan virtual lab ini kualitasnya bisa ditingkatkan, baik itu alatnya, baik itu pelaksanaannya, itu bisa ditingkatkan. Kita bisa beralih ke virtual lab yang lain, ke virtual lab yang satu lagi, kalau virtual lab yang ada itu tidak menggunakan data yang ada gitu, atau tidak sinkron gitu ya. Lalu efektivitas ya, meningkatkan efektivitas pembelajaran ini jelas sekali bahwa virtual lab ini membantu efektivitas belajar itu, sehingga lab itu jadi lebih efektif ya, dari segi semua waktu, dana, semua ya, kesempatan siswa juga jadi lebih cukup menarik ya di situ ya. Jadi efektif pembelajaran jadi sangat penting di sini. Yang paling penting di sini juga mungkin kalau di kimia, di fisika gitu ya, atau di biologi gitu, ada yang takut darah gitu ya. Kalau di fisika mungkin takut dengan kesetrum atau terjadi short gitu ya, arus pendek sehingga bisa terjadi kebakaran gitu. Lalu kalau di kimia mungkin bisa jadi ada bahan yang bisa meledak gitu ya. Maka ketika kita menggunakan virtual lab itu semua tidak ada ya, tidak kita akan alamin karena semuanya di dunia maya gitu ya, sehingga ini sangat aman sebenarnya digunakan untuk siswa ya, baik peserta didik ataupun guru. Kita bisa mengulang-ulang alat yang kita gunakan dengan takut rusak ya. Jadi itu jadi suatu percobaan yang bisa diulang-ulang kembali dimanapun ya bisa. Jadi waktu tadi ya, dimanapun kapanpun bisa kita gunakan gitu ya. Tapi selain keunggulan tentulah pasti ada kelemahan gitu ya. Kelemahan virtual lab ini ya, yang pertama tidak bisa dipungkirin. Nah, ini adalah pasti tentang koneksi internet gitu ya. Ya alhamdulillah sekarang perhatian pemerintah ya itu cukup besar ya. Bagaimana bisa menyediakan
fasilitas internet ya gratis untuk siswa gitu ya, dan untuk guru juga. Ini ucapkan terima kasih gitu ya. Tapi ini menjadi suatu hal yang penting karena sekarang ini kebutuhan internet ini memang sudah tidak menjadi suatu yang mewah atau apa, karena ini sudah menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Bahkan di siswa itu koneksi internetnya itu juga bisa lebih bagus daripada kita pengajar gitu ya. Tapi bagaimana menggunakan internet sehat yang disampaikan pada pemateri sebelumnya itu menjadi penting, sehingga ini jadi budaya ya, kultur digital ya, dalam bagian yang saya sampaikan ini. Mungkin jadi budaya bahwa internet sehat itu penting ya, karena itu juga bisa merusak otak seperti yang disampaikan oleh pemateri sebelumnya ya. Selanjutnya tentulah yang jadi merepotkan kita sedikit ketika kita belajar virtual lab ini, lab di dunia maya ini, itu ada keterbatasan prosedur praktikum ya. Prosedur praktikum yang digunakan itu biasanya dalam bahasa ya, bahasa yang digunakan itu sering bahasa Inggris gitu. Itu jadi masalah untuk kita bersama karena tentu agak berbeda untuk bahasa Inggris biasa dengan bahasa Inggris yang ilmiah ya, sehingga ada perlu pemahaman terhadap prosedur praktikum gitu. Tapi itu bisa kita rubah nanti ketika kita ada prosedurnya dalam bahasa Inggris, kita rubah di Google Translate mungkin ya, karena sekarang sudah dunianya sudah begitu dekat. Jadi belajar kita sekarang hanya cukup di ujung jari. Jadi anak-anak sekarang itu sudah luar biasa, mereka tinggal mau atau enggak gitu ya. Belajarnya sudah di ujung jari saja, cukup di ujung jari ya. Lalu ada lagi kelemahannya tentu adalah pengalaman ya secara real, bagaimana merangkai, bagaimana mencampurkan dua zat kimia yang nanti bereaksi gitu sehingga tidak tidak menjadi suatu pengalaman yang menarik gitu ya. Lalu juga pengalaman lain juga di lapangan itu bagaimana bertemu dengan teman-teman bekerjasama itu juga menjadi suatu kelemahan dari virtual lab ini ya, karena kita memang bertemunya di dunia virtual ya. Jadi inilah beberapa kelemahan yang tentu ini bisa dieliminir ya, karena kita lihat kelebihan ya. Jadi kelebihan itu yang kita tonjolkan. Oke ya. Selanjutnya ini ada beberapa virtual lab free yang sudah saya rangkum. Nanti mungkin kawan-kawan yang berhadir di sini ya, siswa, guru, dosen, juga ada yang dari Papua ya, cukup jauh nih. Nah ini juga bisa mengakses beberapa virtual yang sudah saya coba di sini untuk digunakan ya. Yang nanti kita akan praktekkan, coba nanti kalau waktunya memungkinkan, itu adalah OLabs ya. OLabs ini adalah aplikasi virtual itu yang sudah cukup familiar sebenarnya. Ini buatan dari Amrita University di India gitu ya. Di situ banyak sekali, bahkan di judul awal itu kenapa saya buat pembelajaran sesinya itu berwarna tadi ya. Itu karena tidak hanya sains sebenarnya, ada sekarang matematika dan bahasa juga ada virtualnya gitu. Jadi ini sangat bermanfaat untuk semua pendidik yang bergerak di menggunakan jasa layanan virtual gitu ya, untuk meningkatkan kemampuan belajar dan praktikum gitu yang tidak mungkin untuk dihindari untuk pelajaran sains ya. Lalu ada biologi, ada fisika, ada kimia, dan ada bahasa Inggris dan matematika di sini. Ini cukup lengkap. Kita biasa daftar juga, nanti daftarnya sederhana dengan email aja biasa. Lalu ada ini free-nya, juga ada berbayar tentunya. Jadi kalau pihak sekolah yang atau pihak departemen yang lembaga yang memungkinkan untuk di situ bisa mendapat akses yang lebih baik gitu. Kalau dia free dengan yang berbayar tentulah beda ya, tentu beda. Yang kedua, mungkin nanti ada praktik-praktik yang tidak bisa dibuka di OLabs, itu bisa di aplikasi yang lain di sini. Di sini ada Psychazone ya. Ini juga sangat menarik Psychazone ini. Psychazone ini aplikasi yang sudah saya cari. Bagaimana sih kalau dia mau praktikum osiloskop, karena di tempat kami ada osiloskop ya, barang mewah sekali itu osiloskop. Jadi ternyata saya di Psychazone itu ada yang mirip sekali dengan osiloskop gitu ya. Lalu kita bisa gunakan, lalu bisa kita tampilkan pengukurannya itu dengan bentuk grafik, dan di situ ada prosedurnya ya.
Lalu di bagian osiloskop ini sebenarnya sudah ada percobaannya ya. Saya juga sudah sering melaksanakan ini di sini di sekolah juga ada sering coba. Ternyata dengan memberikan prosedur percobaan yang kita berikan dan data percobaannya hasilnya cukup bagus ya. Jadi bahkan ini menjadi praktikum virtual kemarin ketika di kelas 12 itu ada ujian praktikum. Jadi saya sampaikan dengan virtual lab, saya pakai drone ini untuk mengukur praktikum dengan menggunakan osiloskop gitu ya. Selanjutnya ada PET. Ini PET juga sangat familiar nih di Universitas Colorado di Amerika ini sudah cukup lama berdiri dan ini lebih lengkap sekali dan ini tidak perlu register, tidak perlu daftar ya karena dia sudah open source ini. Jadi familiar sekali PET ini. Ini juga ada kimia, fisika, matematika ya walaupun dia banyak di fisikanya dia karena dia dirancang untuk banyak fisikanya, ada matematika juga ada kebumian ya. Jadi di sini juga cukup lengkap ya. Nah, kalau yang 3 tadi umumnya semua bahasa Inggris tapi sekarang ada yang aplikasi yang familiar juga untuk kita bersama ya. Jadi ada rumah belajar. Jadi terima kasih juga kepada Kementerian Pendidikan Republik Indonesia ini sudah menyediakan rumah belajar ya. Di sini juga sudah ada aplikasi virtual lab sebenarnya ya. Sudah cukup bagus ya dalam bahasa Indonesia. Ya, sekali lagi memang ada beberapa percobaan yang tidak bisa di-cover ya dengan satu aplikasi itu. Maka kita bisa juga melihat di aplikasi yang lain. Kecuali memang yang berbayar mungkin agak lebih lengkap ya. Nah ya, seperti nanti ada selanjutnya di sini ya. Ada explore learning ya, explore learning ini juga cukup lengkap. Bahkan dari kelas SD itu sampai SMP dan SMA ini sudah cukup lengkap dan perguruan tinggi ya. Ini juga ada materinya sama seperti tadi PET juga ya. Perguruan tingginya sudah sampai ke sana ya. Nah, jadi bagi rekan-rekan mahasiswa yang mau lab karena sekarang kondisinya kan tidak bisa tatap muka, maka bagaimana lab itu tetap berjalan supaya menghadirkan pembelajaran eksak atau pembelajaran sains itu yang tidak hanya sebatas teori, tapi bagaimana mensinkronkan antara teori dan praktek gitu ya. Nah, selanjutnya ada praksi lab ya, proxy lab. Praksi lab ini sangat menarik, cuman sepertinya ini harus lebih banyak tidak free-nya daripada free-nya. Free-nya hanya sedikit karena dia 3 dimensi gitu. 3 dimensi. Jadi di praksi lab ini kita bisa praktikum dengan data-data yang diberikan gitu ya, adalah alatnya dalam bentuk semua 3 dimensi. Jadi menarik sekali. Cuman mungkin ini agak berbayar dan mahal, jadi perlu biaya ekstra di praksi lab ini. Tapi juga ada free-nya ya. Free-nya itu yang bisa kita manfaatkan dulu ya. Makanya perlu perlu tetap kerjasama dan lembaga dan ataupun pihak manajemen untuk memfasilitasi pendidik ya untuk bisa mengakses virtual lab. Ya. Mohon maaf untuk waktunya tinggal 5 menit lagi ya Pak. 5 menit lagi? Iya. Wah, jadi nggak sempat demo ya, nanti mungkin demonya bisa dikirim aja ya, atau lihat di YouTube mungkin ya. Lalu ada virtual lab juga, ada virtual lab yang tadi, kalau yang tadi untuk SMA dan SD ya, di virtual lab ini untuk perguruan tinggi dan juga circuit lab ini, mungkin ada yang hobi elektronika ini. Nah, ini materi praktikum elektronika bisa juga disampaikan di sini ya. Terus ini sebenarnya kita bisa bisa nyoba dengan menggunakan dengan video, tapi takut saya nanti waktunya nggak cukup karena tinggal 5 menit lagi ini. Yang OLED ini sebenarnya bisa digunakan ya. Kita searching di Google, terus nanti dia ada bagian-bagiannya, ada fisik, chemistry, biologi ya, ada matematika dan Inggris. Nah, jadi nanti karena nanti waktunya kita tanya jawab saja, dan videonya itu nanti bisa dilihat di YouTube ya. Bisa lihat untuk bagaimana menggunakan salah satu percobaan yang sudah saya rancang sebenarnya di sini ya. Lalu di sini ada pilihannya, ada kelas 12, kelas 10, kelas 9, tapi dia sesuaikan dengan kondisi yang di sana ya, dengan praktikum dan
dengan pembelajaran kita, dengan kurikulum kita, kita harus sesuaikan. Belum tentu kelas 9 itu cocok dengan kelas 12 itu cocok dengan kelas 12 di Indonesia gitu ya. Lalu ini ada yang percobaan yang mau disampaikan sebenarnya, tapi waktunya juga tidak memungkinkan ya. Jadi ada teori, tidak ada teorinya. Nanti ini nyata di sini ya, praktiknya nyata ya. Ada teorinya, ada prosedur percobaan. Jadi lengkap ini. Ada animasi digunakan untuk menggunakan materi yang untuk simulasi itu. Lihat dulu animasinya. Jadi di simulasi nanti kita bisa gunakan langsungnya. Lalu ada feedbacknya, ada sumbernya, ada video ya. Jadi bisa digunakan ya. Oke, jadi ini salah satu contohnya hukum OMSI tadi. Kita bisa lihat di situ ya. Nanti ada muncul grafik, dan yang luar biasa juga di All Labs ini juga nanti kita bisa di akhir pembelajaran itu ada soal-soal yang berhubungan ataupun dengan praktikum kita gitu ya. Jadi bisa langsung merasakan anak-anak bagaimana keterkaitan antara teori dan praktek gitu ya. Baik ya, mungkin itu saja yang dari saya karena waktunya juga sudah tidak memungkinkan. Alhamdulillah juga saya sudah mencoba untuk membuat buku penuntun praktikum virtual labs ya. Tapi karena saya orang fisika, jadi saya mengambilnya di bidang fisika gitu ya. Jadi mungkin ini bukunya sedang cetak dan sedang dibuat sehingga nanti ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Bagaimana virtual lab ini bisa menjadi pembelajaran untuk eksak itu supaya lebih menarik. Tidak ada alasan dengan tidak adanya laboratorium atau tidak adanya alat gitu ya. Jadi di situ juga kita bisa gunakan. Tapi juga tidak hanya fisika, sebenarnya banyak semua bidang studi bisa ya. Tapi yang baru saya buat di fisika ya. Mungkin itu aja Mbak Lisa pemaparan dari saya. Mohon maaf kalau tidak tidak sempurna karena ada beberapa kendala di sini ya. Mungkin itu aja Mbak Lisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas pemaparan materinya yang sangat edukatif. Tadi sudah dijelaskan mengenai virtual labs yang merupakan perangkat lunak yang dapat digunakan untuk mensimulasikan kegiatan di laboratorium atau untuk melakukan praktikum. Pastinya sangat bermanfaat di dalam kegiatan pembelajaran daring seperti sekarang ini, seperti itu. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Zul. Ya, terima kasih Mbak Lisa. Baik, kembali diingatkan kepada seluruh peserta webinar bahwa saat ini sudah dapat mengirimkan pertanyaannya melalui fitur chat dengan mengirimkan nama, pertanyaannya, kemudian kepada siapa pertanyaan diajukan, dan juga nomor telepon. Akan ada 10 penanya terpilih yang mendapatkan voucher e-money sebesar Rp100.000 untuk masing-masing orangnya. Dan diingatkan kembali untuk seluruh penanya agar menyalakan kameranya atau on-cam selama kegiatan berlangsung. Karena jika tidak on-cam, maka hadiah dapat hangus. Baik, akan kita lanjutkan kepada pemaparan materi yang berikutnya, yaitu materi terakhir, mengenai digital ethics yang akan disampaikan oleh Bapak Sahidan SPD, yang merupakan manajer Kepala Departemen Sekolah Juara Pusat Rumah Zakat. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak Lisa. Bagaimana Pak kabarnya di pagi hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Saya sekarang sedang di Bandung ini. Alhamdulillah. Di Bandung itu lagi ada kegiatan atau sedang di rumah Pak? Memang stay-nya di sini, tinggal di sini. Seperti itu. Jadi kantor pusat sekolah juara itu ada di Bandung. Oh, oke. Baik, sehat-sehat selalu ya Pak. Iya Mbak. Apakah jadi dulu saya di Medan sih, lama di Medan. 2002 sampai 2016 itu di Medan. Baik. Namun sekarang sudah di Bandung ya Pak, berarti? Iya, di Bandung. Oke. Bagaimana Pak? Apakah sudah siap Pak? Oke, sudah. Baik, kalau begitu dipersilahkan kepada Bapak Sahidan untuk memaparkan materinya selama 20 menit ke depan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pada panitia ya yang sudah mengundang saya jauh-jauh dari Bandung nih menjadi narasumber di Langkat ya. Saya sapa dulu nih, Haras semuanya. Haras.
Maju-maju. Maju-maju. Yahoo, ahoy gitu ya. Dan ini Sumatera Utara ini apa ya, sangat beragam ya, dan semua suku ada di sana, semua etnis ada di sana, jadi sangat merindukan klaksonnya. Ya. Kalau di Bandung ini klaksonnya jarang terdengar, Pak. Kalau di Medan klaksonnya Masya Allah ya, kita klakson itu seperti musik kedua kalau di jalanan. Nah, hari ini saya diundang untuk menyampaikan tentang digital etik dalam kaitannya dengan digitalisasi sekolah ya. Jadi kebetulan saya di sekolah juara di Medan juga ada sekolah juara itu sekolah juara Medan ya. Di Indonesia ada 19 sekolah juara, salah satunya di Medan, dan saya lama di Medan sebagai kepala sekolah di juara Medan gitu ya. Baik, pertama saya mulai dari pengertian dulu ya. Jadi sering kita mendengar ada digitalisasi sekolah sama sekolah digital gitu ya. Nah ini yang harus kita pahami dulu, antara sekolah digital dengan digitalisasi sekolah itu berbeda gitu ya. Walaupun kalau kita lihat banyak dinas-dinas pendidikan itu membuat program digitalisasi itu dengan nama sekolah digital gitu ya. Jadi kalau kita lihat di web dinas itu banyak menyebutnya sekolah digital. Jadi kalau digitalisasi itu adalah prosesnya ya, proses memanfaatkan teknologi digital untuk mempermudah akses belajar gitu. Nah, sedangkan jadi sekolah digital itu adalah lembaga gitu ya. Nah, sekolah digitalnya memang belum banyak ya, bahkan masih sedikit ya. Sekarang sudah ada yang launching sekolah digital pertama katanya ya, yang disebutkan dirinya salah satu sekolah online ya. Kalau kita lihat di Facebook ada mulai dari PAUD sampai SMA. Dan saya punya teman, dia cerita bahwa anak temannya yang kerja di Qatar itu sekolahnya di sekolah digital di Indonesia. Jadi belajarnya online dan sangat interaktif katanya. Saya melihat ini adalah pendidikan masa depan ini ya. Ke depan ini sekolah digital bisa berkembang. Walaupun kalau sekarang legalnya dari pemerintah mungkin belum ada ya sekolah digital itu. Tapi ke depan ini menjadi sebuah peluang ya. Nah, sekarang kita bicara digital ya. Digitalisasi sekolah. Kita pertama akan lihat dulu fakta-fakta pendidikan saat ini, kemudian bagaimana pendidikan di masa depan dan digitalisasi sekolah, dan saya nanti akan sharing juga terkait dengan digitalisasi di sekolah juara yang saya pimpin. Kalau kita lihat fakta-fakta sekarang ya, fakta pendidikan di masa pandemi COVID-19 ini, semua sekolah itu kemudian melakukan pembelajaran jarak jauh. Selama ini pembelajaran jarak jauh itu hanya dikenal di perguruan tinggi ya. Walaupun sebenarnya di Undang-Undang Sisdiknas itu sudah ada pasal tentang pembelajaran jarak jauh. Tapi selama ini hanya diaplikasikan di sekolah perguruan tinggi ya. Jadi untuk SD, untuk TK sampai SMP sebenarnya belum ada. Sampai kemudian keluar petunjuk teknis dari Kemdikbud di awal-awal pandemi ya. Jadi sekolah-sekolah di dunia itu kemudian melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, di sini kemudian muncul tantangan sekaligus peluang baru di pembelajaran jarak jauh ini. Kita lihat mulai booming Zoom gitu ya, mulai Google Meet gitu ya, dan berbagai media untuk pembelajaran jarak jauh yang langsung maupun tidak langsung, ada classroom dan lain sebagainya. Nah, untuk mendukung proses pembelajaran jarak jauh inilah kemudian dibutuhkan dengan proses digitalisasi sekolah gitu ya. Nah, pandemi ini juga berdampak pada tekanan finansial institusi pendidikan gitu. Jadi
Saya kebetulan tergabung di Asosiasi Yayasan Pendidikan. Di sana cerita teman-teman yang mengelola yayasan cerita, aduh kami siswanya banyak gagal bayar. Bahkan ada salah satu sekolah ya, saya tidak sebut ininya, mereka gagal bayar cicilan gedungnya ke bank, gitu ya. Karena membangunnya mereka pakai dana pinjaman bank. Tapi karena pandemi ini banyak siswa yang kemudian gagal bayar dan akhirnya mempengaruhi kondisi keuangan lembaga, gitu ya. Sehingga mungkin di beberapa tempat, bahkan di banyak daerah, kita lihat di media ya, banyak yang kemudian pengurangan gaji, gitu ya, bahkan belum gajian gitu beberapa bulan. Walaupun akhir-akhir ini semakin bisa diatasi karena sudah beradaptasi ya. Nah kemudian pandemi ini kemudian memberikan peluang ya, yaitu percepatan akses digital. Semua industri itu kemudian melakukan percepatan, termasuk sekolah ya. Jadi beberapa sekolah elit itu sudah memiliki tim divisi digital sendiri untuk kemudian membangun sistem digital sekolahnya, gitu ya. Nah, ke depan ini menjadi sebuah keharusan nampaknya ya. Jadi sekolah ke depan kalau tidak memiliki fasilitas digital tekanan lebih besar untuk memperbaharui keterampilan. Kalau dulu guru itu cukup ngajar bisa udah gitu ya, jago. Tapi sekarang kemudian mereka harus bisa buat video, mereka harus bisa membuat slide yang menarik gitu ya. Bahkan banyak yang kemudian melakukan mengedit foto, membuat animasi gitu ya. Nah ini keterampilan-keterampilan yang harus kemudian diperbaharui. Sebagian belajar buat web gitu ya, sebagian belajar buat aplikasi, begitu. Jadi cepat sekali terjadi pembaharuan keterampilan. Nah ini fakta-fakta yang kita lihat ya. Kemudian fakta selanjutnya kita bisa melihat bahwa mayoritas negara di dunia sekarang itu menutup sekolah gitu ya, karena apalagi yang terakhir pandemi yang model COVID yang terbaru itu banyak menyerang anak-anak gitu. Jadi semua orang menutup sekolah, anak belajar di rumah ya. 1,188 negara tercatat itu menutup sekolah, kemudian 1,5 miliar siswa itu terdampak gitu ya. Jadi belajar dari rumah. Kendala-kendalanya yang kemudian kalau kita lihat pembelajaran dari rumah ini adalah dari aspek sekolahnya gitu ya, yang mereka fasilitasnya belum kuat gitu ya, belum lengkap gitu. Nah ini kemudian menjadi kendala tersendiri ya. Kemudian siswanya juga begitu, dari siswa mereka mungkin tidak punya alat, tidak punya media, tidak punya gadget gitu ya, dan sehingga tidak punya akses untuk belajar gitu ya. Jadi kalau di kami ya, misalnya di Sekolah Juara, kita sampai belikan gadget dan pinjamkan ke siswa gitu ya. Kebetulan Sekolah Juara itu adalah sekolah binaan rumah zakat, jadi donatur-donatur rumah zakatnya juga ikutan kemudian membantu siswa, karena kebetulan siswa di sekolah kami itu anaknya itu banyakan duafa ya, 70% gitu ya. Nah di orang tua ini juga kendala di masa PJJ sekarang adalah orang tua tidak bisa mendampingi karena orang tua kerja gitu ya. Jadi banyak orang tua kemudian anaknya ya belajar sendiri. Nah kalau udah seperti ini maka kita tergantung kesadaran anaknya gitu. Kemudian dari sisi gurunya, guru juga kalau kita lihat banyak yang tidak melek teknologi, apalagi di pedesaan gitu ya. Kalau di perkotaan mungkin sudah bagus gitu ya, tapi kalau di desa-desa mereka sangat terbatas gitu ya. Nah tapi sekarang kemudian dipaksa oleh pandemi ini untuk kemudian bisa ya, guru-guru untuk bisa kemudian mengajar secara digital. Kalau kita lihat di
data Kominfo ya 2020 bahwa internet itu diakses oleh siswa SD sampai S3 gitu ya, bahkan sampai TK ya. Nah, kalau kita lihat anak SD baru mengakses 25%, jadi 75% lagi bagaimana gitu ya. Mereka kemudian belajar secara offline dengan mengandalkan modul-modul yang dikirim oleh gurunya. Kemudian SMP 48%, semakin tinggi semakin pendidikannya semakin akses terhadap internetnya semakin bagus gitu ya. Baik, selanjutnya kalau ini kenapa ya? Sorry, kenapa tidak bisa bergerak ini? Oke. Nah, ini pendidikan di masa depan yang harus kita persiapkan ya. Jadi kalau kita lihat pendidikan di masa depan itu, kita yang pertama kita harus membangun infrastruktur dan teknologinya, ya. Kemudian juga membangun sumber dan literasi baru gitu ya. Nah, ada literasi data, literasi teknologi, literasi manusia gitu ya. Kemudian kita juga harus membangun proses pembelajaran yang blended learning, karena ke depan nampaknya tidak bisa terulang lagi yang full offline. Sekarang bahkan beberapa sekolah itu sudah menawarkan Anda bisa belajar di mana saja, yang penting ketika jam pelajaran Anda ikut gitu ya. Nah, ini beberapa sekolah elit sudah memberikan pilihan untuk itu ya. Jadi saya melihatnya, oh iya, orang suatu saat mobilitas tinggi, sekolah digital seperti ini jadi pilihan ya. Jadi lagi tur ke Singapura, tapi dia bisa tetap ikuti pelajaran di sekolahnya karena sekolahnya sudah menyediakan fasilitas blended learning gitu ya. Nah, kemudian ini yang harus kita persiapkan, skill abadi 21 ya, kemampuan untuk berpikir kritis, kreatif gitu ya, mampu menyelesaikan masalah, kemudian mampu membuat keputusan yang cepat gitu ya. Nah, berkolaborasi dan lain sebagainya. Jadi kemudian harus melakukan perubahan kurikulum ya, misalnya pembelajaran berbasis proyek ya. Jadi sekarang tematik ya di Kemdikbud itu sebenarnya kan lebih pada proyek ya. Jadi sebuah hal dilihat sebagai satu terintegrasi gitu. Misalnya ada penugasan dari guru, tolong kamu hitung berapa konsumsi beras di lingkunganmu. Gitu. Itu kan proyek ya. Maka dia kemudian datang ke kelurahan. Nah, dia belajar tentang hierarki pemerintahan. Ada kelurahan, ada kecamatan, gitu, ada IPS-nya gitu ya. Dia kemudian mengambil data kependudukan. Nah, itu masuk IPS gitu ya. Dan di situ ada matematikanya gitu ya. Kemudian dia menghitung jumlah penduduk sekian, konsumsi berasnya sekian. Oh, maka harus tersedia padi sekian gitu ya, nanti yang jadi beras sekian. Itu adalah sebuah contoh pembelajaran proyek ya. Jadi siswa itu melakukannya by proses. Kemudian, nah untuk pendidikan masa depan kita harus menyiapkan anak-anak didik kita, lulusan-lulusan kita yang lebih kompetitif. Dia menguasai setidaknya 3 literasi ya. Jadi literasi selama ini mungkin saya hitung itu sudah tidak cukup ya. Maka harus ditambah lagi dengan literasi data gitu ya. Yang kemampuan dia membaca, menganalisis dan menggunakan data dunia digital. Jadi ada seorang teman itu dia digaji mahal banget oleh sebuah perusahaannya. Itu karena dia mampu mengolah data gitu ya. Jadi sekarang banyak perusahaan-perusahaan itu membuka lowongan analis data gitu ya. Jadi itu ternyata kalau kita lihat di kampus ada jurusannya, nggak ada jurusannya gitu ya. Tapi ini kemampuan dari digitalisasi, dari proses digitalisasi, kemudian dia bagaimana mengarahkan gitu ya isu itu semuanya dari literasi data. Nah, jadi pemerintah misalnya
itu sangat membutuhkan ini. Ini isu apa yang berkembang di masyarakat? Nah, dipanggil analis data, gitu ya. Mereka akan memberikan masukan. Oh, ini Pak, ini gitu ya. Sehingga pemerintah kemudian memberikan statement-statement tentang itu. Nah, kemudian literasi teknologi ini tidak bisa kita hindari ke depan, terus berkembang ya teknologi-teknologi sekarang dalam segala aspek ya. Dalam belajar misalnya dulu HP dari mulai sederhana sekarang udah canggih banget gitu ya. Jadi anak-anak kita tidak boleh kita jauhkan dari teknologi gitu ya. Teknologi harus didekatkan ke anak kita. Saya punya anak itu kalau udah pegang HP, saya cuma kasih rambu-rambunya. Boleh pegang HP, harus yang bermanfaat. Maka dia kemudian buat konten, share di YouTube. Ya, sekarang saya lihat udah ribuan juga subscribernya gitu ya. Jadi dan dia merasa ada apresiasi dari publik terhadap hasil karyanya gitu ya. Jadi anak-anak itu tidak boleh dijauhkan dari teknologi, tetapi mereka kemudian bagaimana dengan teknologi itu dia semakin siap untuk masa depan. Kemudian literasi manusia ini juga harus disiapkan ya. Jadi yaitu kemampuan nanti berkomunikasi maupun bahasa Inggrisnya. Sekarang aplikasi-aplikasi bahasa Inggris sudah banyak gitu ya. Ini yang harus kemudian kita hadirkan di sekolah ya, kemampuan siswa kita yang lebih kompetitif. Nah, jadi seorang presiden dari Amazon ya, Gunnar Chandok itu mengatakan digitalisasi telah menjadi kebutuhan dan pertanyaan tentang kelangsungan hidup, gitu ya. Itu ungkapan beliau. Jadi memang kalau kita nggak bisa digitalisasi maka kita akan selesai itu game, gitu ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana ada taksi misalnya ya, taksi di Jakarta itu kolab, nah datangnya Gokar gitu ya. Baik Pak. Ini mohon maaf ya. Pak, untuk waktunya tinggal 5 menit lagi ya Pak. Siap Pak. Nah, ini ada fase-fase untuk menuju sekolah digital ya. Jadi yang pertama siapkan fasilitasnya, kemudian aplikasinya gitu ya, kemudian penerapannya gitu ya. Nah, ini tahapan-tahapannya, rencana membuat aplikasinya, ya mengaplikasikan gitu ya, baik software maupun hardware-nya dipersiapkan. Kemudian kompetensi guru ini nomor 1 ya, artinya guru harus melek dulu digital sebelum siswanya gitu ya. Kemudian integrasi dan mudah-mudahan nanti prosesnya terus berlangsung sampai transformasi gitu ya. Jadi ini tantangan sekolah digital adalah ketimpangan teknologi dan keterbatasan kompetensi ya, keterbatasan sumber daya manusianya dan keterbatasan relasi guru. Nah, ini yang sudah kami lakukan untuk digitalisasi di sekolah juara. Kita punya Juara TV namanya. Itu konten-konten belajar banyak yang upload di sana dan nanti siswanya mengakses di sana gitu ya. Kemudian ini ada mobile apps, kita juga sudah bangun. Nah, ini anak-anak sudah semuanya di situ, kelasnya sudah ada. Jadi mereka tinggal mengikuti arahan dari situ. Kemudian kita juga buka LMS ya, e-learning SMP Juara Bandung. Nah, ini sudah terus kita bangun untuk proses digitalisasi. Karena sekarang saya perhatiin di sekolah kami ya, sekolah yang sudah bagus digitalnya tingkat pembayarannya tinggi. Kita walaupun pandemi tingkat pembayaran kita masih di 90%. Ya, dari target kita 10 miliar tahun ini sampai sekarang sudah tercapai di 4 miliar gitu ya. Nah, kemudian ini prosesnya jadi ada blended learning, itu ada tatap maya daring, kemudian luring dan praktek gitu ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin kita perjelas di tanya jawab ya. Terima kasih Mbak Lisa. Baik, terima kasih Bapak atas pemaparan materinya yang luar biasa menarik. Tadi sudah dijelaskan mengenai sekolah digital ya, yaitu sekolah yang mengaplikasikan sistem
pendidikan terdigitalisasi dan dilakukan secara daring, yang pastinya akan sangat bermanfaat dan perlu sama-sama kita ketahui mengenai sekolah digital ini, mengingat di masa pandemi seperti sekarang ini sistem pembelajaran dilakukan secara daring. Betul begitu ya Pak? Betul Mbak, jadi ke depan memang akan semakin populer nih sekolah digital. Iya, baik. Terima kasih banyak Bapak sekali lagi atas terima kasih Mbak. Baik, selanjutnya kita akan memasuki ke dalam sesi tanya jawab. Sebelumnya terima kasih banyak kepada seluruh peserta webinar yang sudah antusias dalam bertanya. Dan kami sudah memilih 4 pertanyaan yang dapat langsung menanyakannya pada kesempatan kali ini dan juga akan kita bahas bersama untuk jawabannya. Yaitu untuk pertanyaan pertama dari Saudara Idil Fitri. Kepada Saudara Idil Fitri, apakah dapat menyalakan mikrofonnya? Selamat pagi, Saudara Idil Fitri. Baik, sepertinya Saudara Idil Fitri tidak ada, maka akan kita lanjutkan kepada yang kedua, yaitu Saudara A. Imam. Kepada Saudara A. Imam, selamat pagi, apakah dapat menyalakan mikrofonnya? Halo, Saudara A. Imam. Dan untuk pertanyaan pertama ini akan ditujukan kepada narasumber kita yang pertama, yaitu Bapak Dedi. Kepada Bapak Dedi, apakah sudah siap Pak? Sudah Mbak. Baik, kepada Saudara A. Imam, sepertinya akan kita lanjutkan saja ke pertanyaan berikutnya dari Saudara Joseph Samosir. Kepada Saudara Joseph Samosir. Halo Kak. Oke, baik. Kalau begitu dipersilakan kepada Saudara Joseph untuk mengajukan pertanyaannya untuk Bapak Dedi ya. Selamat siang Pak, saya Joseph, mahasiswa dari UKI Jakarta. Izin bertanya Pak Dedi. Ya. TIK kan memberikan kemudahan bagi kita mengikuti pendidikan secara online. Namun kan ada kendala yang harus kita alami, adanya penyalahgunaan sosial media yang akan berpengaruh bagi tumbuh kembang anak. Yang saya mau tanyakan Pak, bagaimana cara kita selaku orang tua bisa tetap membimbing anak tetap menggunakan internet yang beretika baik, tidak mengalami kecanduan akan internet dan gadget. Lalu bagaimana cara mengambil alih perhatian anak yang candu akan game supaya dia belajar, tertarik belajar nilai sosial dan kebudayaan bangsa. Terima kasih. Terima kasih Pak Joseph atas pertanyaannya. Pertanyaan yang bagus sebenarnya, karena gini, memang tantangan buat kita sebagai orang tua untuk memberikan pengertian kepada anak untuk memanfaatkan memanfaatkan teknologi supaya mereka bisa lebih baik dan memanfaatkan teknologi itu dengan baik. Seperti tadi Pak Sahiden juga mungkin juga orang tua lainnya harus memberikan rambu-rambu kepada anak-anaknya dalam menggunakan gadget atau perangkat digital yang kita gunakan supaya bisa berinteraksi ke internet. Jadi anak-anak itu juga bisa memanfaatkan internet itu dengan baik, sehingga kita juga bisa mengontrol. Ada beberapa perangkat dan beberapa aplikasi yang bisa mensortir aplikasi apa saja yang bisa anak-anak buka, sehingga kita bisa mengontrol penggunaan aplikasi tersebut. Jadi pada saat anak-anak itu menggunakan perangkat kita atau perangkat yang kita berikan kepadanya, jadi mereka tidak bisa mengakses segala macam aplikasi lain yang bisa merusak konsentrasi mereka, terutama game online atau aplikasi-aplikasi yang bisa menyentuh ke arah pornografi atau yang negatif lainnya. Jadi memang kita sebagai orang tua harus bisa mengontrol penggunaan aplikasi dan perangkat itu.
Nah, dan apabila anak-anak kita sudah kecanduan, memang hal yang paling baik adalah anak-anak itu kan juga harus kita ajak komunikasi dengan baik. Memang komunikasi dengan anak-anak itu juga harus kita bangun supaya bisa kita lebih punya waktu yang lebih bisa berkomunikasi dengan anak-anak, dan kita memberikan pengertian yang baik bahwa hal-hal yang tidak baik itu bisa merusak mental mereka. Jadi misalnya saya banyak melihat di sekitar kita ada banyak anak-anak kecil yang sudah kecanduan seperti dengan YouTube, atau apabila kalau tidak bisa melihat YouTube itu seperti seperti ngamuknya itu berlebihan gitu. Tapi kita juga harus bisa memberikan pengertian dengan baik, dengan pelan-pelan. Kita bisa mulai membatasi, atau kita memberikan kegiatan mereka yang lain yang mungkin bisa mengalihkan perhatian mereka terhadap kecanduan yang anak-anak berikan. Kalau memang kecanduannya sudah berat, apalagi di Jakarta sudah banyak itu konsultasi psikologi yang bisa mengatasi kecanduan anak terhadap internet dan gadget. Itu mungkin yang bisa kita lakukan sebagai orang tua untuk mengatasi dan melindungi anak-anak kita dari kecanduan dan penyalahgunaan internet yang salah. Begitu Pak Yosep, apalagi yang bisa kita diskusikan? Terima kasih Bapak Dedi atas jawabannya. Bagaimana Saudara Joseph, apakah sudah terjawab? Baik, sepertinya sudah. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi kepada Saudara Joseph atas pertanyaannya, dan terima kasih juga kepada Bapak Dedi atas jawabannya. Selanjutnya akan kita lanjutkan kepada pertanyaan yang kedua, yaitu dari Saudara Taufikur Rahman kepada Saudara Taufikur Rahman. Selamat pagi, apakah dapat menyalakan mikrofonnya? Ya, selamat pagi Mbak. Pagi, baik. Untuk pertanyaan kedua ini ditujukan kepada Bapak Jangkung Trisanto ya. Kepada Bapak Jangkung, apakah sudah siap Pak? Halo Mbak. Oke, baik. Dipersilakan kepada Saudara Taufikur Rahman untuk bertanya. Ya, gini, salam kenal sebelumnya. Pertanyaan saya tentang masalah konten yang ada di media sosial, itu Instagram, Facebook, terus TikTok. Itu kan beredar seperti semacam perilaku menyakiti diri sendiri, konten personal, self-harm, dan bullying, penindasan. Apakah itu termasuk melanggar etika dalam bermedia sosial atau tidak, Pak? Gitu. Mohon dijelaskan, dan itu dikaitkan dengan aturan Undang-Undang ITE. Terima kasih. Begitu pertanyaan saya. Baik, kepada Bapak Jangkung dipersilakan untuk menjawab, Pak. Baik, Mbak. Terima kasih Pak Taufikur Rahman atas pertanyaannya. Walaupun tidak terlalu terkait dengan tadi bahasan saya, tapi saya coba menjawab saja. Kira-kira begini, ada ruang yang disebut, saya tadi sempat membahas tentang hak cipta dan tentang kejahatan cyber yang sifatnya adalah bisa cyberbullying. Nah, apa yang tadi Bapak sampaikan itu tadi sebenarnya sudah masuk ke dalam tindakan yang disebut kejahatan cyber. Nah, kejahatan cyber itu adalah tadi misalnya dia membuli, atau dia bahkan dengan sengaja melecehkan dan lain-lain, ini sudah masuk dia ke dalam ke dalam tahapan itu. Nah, dari sisi itu berarti bahwa kalau ditanya apakah itu melanggar Undang-Undang ITE, tentu. Tinggal pertanyaannya adalah self-harming, atau tadi kan ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah bagaimana jika orang lain adalah melecehkan orang lain.
Dia jelas bahwa itu adalah masuk dalam kejahatan. Undang-undang ITE sudah jelas dan bahkan di kepolisian sudah ada bagiannya sendiri, bahkan ada namanya cybercrime. Jadi memang bisa dilaporkan bahwa itu sudah terjadi pelanggaran atau terjadi kejahatan yang bersifat siber atau bersifat internet. Lalu ketika dia pertanyaan adalah self harming atau dia melecehkan dirinya sendiri, ini yang sebenarnya masuknya kepada etika. Tadi pertanyaan Bapak soal etika. Etika itu memang sifatnya dia tidak bentuknya aturan, karena dia etis, berarti norma. Nah, norma ini kembali kepada kesadaran diri masing-masing. Jika yang paling gampang adalah berarti ketika sifatnya norma, dia berarti harus diingatkan bahwa terjadi apa yang kamu lakukan misalnya itu bisa membahayakan dirimu sendiri atau bahkan bisa menjatuhkan dirimu sendiri. Karena ini sifatnya norma, etika itu sangat sulit untuk ditarik menjadi aturan resminya. Karena jika etika itu dimasukkan ke dalam aturan resmi, maka bentuknya jadi bukan etika lagi, dia menjadi sebuah aturan atau undang-undang atau bahkan peraturan pemerintah dan lain-lain. Jadi memang sebenarnya etika itu menjadi cuma himbauan seperti juga kita sebut sifatnya adalah sopan santun misalnya. Apakah ketika kita tidak sopan dengan orang, apakah itu artinya dia melanggar undang-undang? Belum tentu. Gitu. Maka sifatnya yang harus kita lakukan adalah hubungan sosial, berarti dia harus diingatkan. Begitu Pak, kira-kira semoga menjawab tadi pertanyaan. Kalau jika dia sudah membuli atau dia melecehkan, itu sudah masuk ke dalam undang-undang ITE memang. Dan di digital ini tercatat semuanya. Tercatat artinya walaupun dia hapus, sebenarnya masih bisa di recall atau dipanggil kembali sehingga bisa terbukti bahwa di baliknya ada data, ada metadata, dan di dalamnya ada binary yang bisa semuanya tercatat. Jadi sebenarnya bisa di tracing atau bisa di tracking atau bisa diselidiki lebih dalam atau disidik lebih dalam supaya dia ketahuan bahwa ini atau bisa dijadikan bukti cukup kuat di dalam undang-undang. Terima kasih, semoga menjawab. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya dan juga terima kasih kepada Saudara Taufikur Rahman atas pertanyaannya. Selanjutnya akan kita lanjutkan kepada pertanyaan yang ketiga, yaitu dari Saudara Novita S. Kepada Saudara Novita S, apakah dapat menyalakan mikrofonnya? Selamat pagi, Saudara Novita. Baik, sepertinya tidak ada, maka akan kita lanjutkan pertanyaan dari Saudara Rudi Iskandar. Kepada Saudara Rudi Iskandar, selamat pagi. Apakah dapat menyalakan mikrofonnya? Halo. Oke, baik, sudah terdengar. Dan untuk pertanyaan ketiga ini ditujukan kepada Bapak Zul Azhar ya. Iya. Baik, langsung saja. Iya Mbak, sebelumnya. Iya. Halo. Iya, halo. Iya Mbak, ini pas saya nanya belum nggak bisa nyalain video Mbak karena sinyal Mbak. Oke, baik, tidak apa-apa. Dipersilakan kepada Saudara Rudi Iskandar untuk bertanya. Iya. Selamat pagi. Izin bertanya kepada Pak Jul. Ya, silakan. Ya. Pagi Pak, izin mau nanya Pak. Pagi ya. Siap. Ya Pak, bagaimana sih Pak peran kita sebagai generasi milenial agar bisa memanfaatkan ruang kreasi digital sebagai sarana dalam mengasah soft skill kita Pak untuk bisa tumbuh dan berkembang maju. Dan juga bagaimana sih Pak agar ruang kreasi digital ini bisa jadi tempat yang produktif dan inspiratif khususnya untuk kami anak muda Pak. Mungkin itu aja pertanyaannya Pak. Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. Baik ya, terima kasih pertanyaan dari Mas Rudi Iskandar yang cukup menarik ya, walaupun sebenarnya kita dibuat di Philab ya, virtual lab, tapi ada kaitannya juga sedikit ya. Jadi Mas Rudi, banyak sekali sekarang orang yang aktif di dunia maya dan bisa berkreasi di sana ya.
kita punya teman-teman yang YouTuber ya, YouTuber itu juga cukup menarik disampaikan ya. Ada guru yang YouTuber juga, ada pengusaha siswa yang YouTuber itu juga jadi ruang kreasi bagi mereka untuk mengeksplor kemampuannya di situ. Dan banyak sekali sekarang pengetahuan-pengetahuan yang kita peroleh di dunia digital ini ya. Jadi silakan berkreasi dan ambil hal-hal yang positif gitu. Jadi ini juga ruang yang cukup luas sebenarnya. Bagaimana di virtual lab ini juga kalau Mas Rudi hobi di buat animasi dan buat video juga itu bisa dibuat di situ ya, di situ dikreasikan sehingga bisa menjadi hal-hal yang positif dan kreasinya timbul di situ, karena memang dunia pendidikan ini begitu berkembang luas ya. Bagaimana tadi Pak Sahdian menyampaikan di sekolah juara itu kan membutuhkan MLS, dan perangkat MLS itu juga bagian dari bagaimana dikembangkan. Ini butuh orang-orang yang memang kreatif ya, bagaimana bisa mengembangkan itu sebenarnya. Jadi banyak sekali yang bisa dibuat di dunia digital ini, Mas Rudi ya. Jadi nggak usah khawatir ya kalau mau bagaimana mengeksplor kemampuan itu ya. Ini salah satu juga ruang belajar bagi kita bersama ya. Terima kasih pada Kemenko ini sudah menyediakan ruang diskusi yang cukup banyak ya. Hampir setiap hari itu ada berapa webinar dan banyak sekali yang dihasilkan dan sharing ilmu yang cukup menarik. Mungkin itu aja Mas Rudi ya. Kreativitas itu sangat penting ya. Banyak yang bisa dilakukan untuk bagaimana kreativitas kita bisa tumbuh dan berkembang bagi anak milenial lagi di dunia digital ini. Mungkin itu aja dari saya. Semoga bisa bermanfaat pertanyaannya, jawabannya, dan bisa dipahami ya. Mungkin itu aja. Terima kasih Mbak Lisa. Saya kembalikan. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Zul atas jawabannya, dan terima kasih banyak juga kepada Saudara Rudi atas pertanyaannya. Akan kita lanjutkan kepada pertanyaan yang keempat, yaitu dari Saudara Faisal N. Kepada Saudara Faisal N, apakah dapat menyalakan mikrofonnya? Selamat pagi, Saudara Faisal. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Baik, pagi. Ya. Untuk pertanyaan bisa dengar suara saya, Mbak? Iya, terdengar, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya ini untuk Pak Sahdian. Tadi saya tertarik mengenai sekolah digital. Singkat saja pertanyaan saya, Pak. Apa saja syaratnya biar kita bisa melakukan sekolah itu menjadi sekolah digital, biar masyarakat itu tertarik dengan sekolah kita. Syarat-syaratnya apa saja? Terima kasih. Baik, dipersilahkan kepada Bapak Sahdian untuk menjawab. Ya, terima kasih dengan Pak Faisal ya pertanyaannya. Jadi kalau antara proses digitalisasi sekolah dengan sekolah digital ya. Jadi kalau sekolahnya sudah ada sekarang, misalnya sekolah SMA, SMP, kemudian kita mau proses digitalisasi, berarti kan kita melakukan digitalisasi sekolah. Kalau itu persyaratannya lebih kepada kita menyediakan kalau sekarang fasilitas labnya yang mumpuni gitu ya. Kemudian itu kalau belajar langsung ya. Kalau belajar langsung di sekolah, maka labnya harus kita sudah masukkan aplikasi pembelajarannya di dalam lab itu, gitu ya. Kalau kemudian seperti sekarang jarak jauh, berarti kita harus disediakan aplikasi pembelajarannya. Sekarang banyak sekali ya yang menawarkan aplikasi-aplikasi belajar itu. Jadi perangkat-perangkatnya kita siapkan. Kemudian guru-gurunya juga harus dilatihkan membuat bahan ajar yang menarik. Jadi banyak juga saya melihatnya memang sekolah itu
gurunya cuman copy paste dari buku pindahin ke situ gitu ya. Atau ya kemudian buat video anak-anak semuanya hari ini tugasnya buka halaman sekian gitu ya. Kemudian kerjakan. Nah, itu belum digital gitu ya. Itu belum digital. Harapannya proses pembelajaran digital ini nanti mereka ngasih panduan-panduan dan itu bisa diikuti oleh anak secara mandiri gitu. Nah, itu yang nanti kita harapkan. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Azhar tadi, sudah ada panduan-panduannya gitu ya. Jadi anak-anak tinggal ngikutin itu, seperti ini gitu ya. Jadi lanjut. Kemudian syarat pendirian kalau sekolah digital ya, sekarang kalau yang sudah saya lihat di Jakarta itu ada sekolah digital satu, itu nggak perlu tatap muka, Pak. Jadi siswanya berasal dari seluruh Indonesia, bahkan dari luar negeri. Orang Indonesia yang ada di luar negeri, itu anaknya sekolahnya di sekolah itu. Jadi nanti terdaftar di Kemdikbud, NIS-nya ada, dan kalau dia kembali ke Indonesia, dia bisa ikut ujian. Nah, itu pembelajaran melalui seperti ini. Jadi mereka kalau udah jam 8, stay di, kemudian duduk di mejanya, dan mengikuti pembelajaran dari Jakarta. Nah, itu sekolah digital yang sekarang sedang berkembang dan itu kualitasnya bagus, materi-materinya dikirim, kalau yang hard copy-nya dikirim. Kemudian mereka juga punya aplikasi, ujiannya juga online, hasil ujiannya bisa mereka lihat langsung gitu. Jadi syarat pendiriannya secara legal, kalau sekolah konvensional memang belum ada legalitasnya ya, apakah sekolah umum seperti SD, SMP, SMA itu boleh melakukan itu. Selama ini yang di Jakarta itu masih pakai izin PKBM yang paket A, paket B, Pak. Gitu. Tetapi saya tahu yang pemilik sekolahnya juga punya sekolah konvensional, artinya sekolah SMP biasa, SD biasa, SMA biasa. Jadi bisa aja sebenarnya dia kemudian integrasikan nanti datanya ke sekolah yang konvensional, sehingga ijazahnya bisa dapat dua, paket A dapat, paket B dapat, tapi ijazah yang biasa juga dapat gitu. Jadi mungkin bisa dilakukan, Pak, daftarkan sekolah PKBM-nya, Pak. Jadi bisa bermain dua model gitu, Pak. Ya. Baik. Terima kasih, Pak. Ya. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Sahidan atas jawabannya dan terima kasih juga kepada Saudara Faisal atas pertanyaannya. Iya, terima kasih Mbak, sama-sama, semoga sukses. Baik. Selanjutnya akan kita lanjutkan nih sesi-sesi ngobrol kita dengan Key Opinion Leader kita yaitu Kak Cika. Kepada Kak Cika, selamat pagi lagi nih Kak Cika. Hai, wait ini kameranya. Suaraku udah terdengar? Iya, udah Kak. Oke. Halo. Halo juga Kak Cika. Setelah sama-sama kita dengarkan nih Kak pemaparan dari keempat narasumber yang luar biasa banget pada hari ini. Kalau tanggapan dari Kak Cika sendiri nih mengenai sekolah literasi digital tuh seperti apa sih Kak? Oke, kalau menurut aku balik lagi ya. Tadi kan aku udah sempat tuh ngobrolin di awal kalau sekarang semua dunia sudah mulai masuk ke basis digital gitu. Ini sangat penting banget ketika kita mau mengembangkan sayap entah di dunia bisnis, entah di dunia pengetahuan, dan apalagi ditambah kemarin di awal tahun 2020 itu ada COVID gitu kan. Terus sekarang makin sadar bahwa ternyata menggunakan digital, akses digital memudahkan kita untuk terhubung satu sama lain dan juga berkomunikasi. Makanya setelah terdapat kesadaran seperti itu, ternyata sekolah berbasis digital ini perlu banget gitu, perlu untuk menambah wawasan, ilmu, pengetahuan, dan juga mengembangkan diri. Oke, aku juga setuju banget nih sama apa yang tadi Kak Cika omongin. Dan seperti yang udah tadi kita bahas juga nih Kak, sedikit mengenai keamanan digital. Kalau dari Kak Cika sendiri biasanya versi Kak Cika nih, gimana sih cara Kak Cika tuh bisa menggunakan media digital dengan aman gitu? Oke, nih ini penting banget kalau misalnya nih teman-teman di Instagram itu ada double protect untuk menjaga password Instagram kita. Misalkan itu satu kasus contoh untuk Instagram. Tapi kalau misalnya dari media lain, gini,
nggak sih kita tuh suka masukin data gitu kan, kita suka masukin data pribadi dan itu diperlukan gitu sometimes. Nah, ternyata itu akan menjadi kebutuhan database. Beruntung ya kalau misalnya itu digunakan dengan baik. Tapi kalau misalnya digunakan dengan cara yang buruk, bisa jadi nantinya masuk ke kasus penipuan, kejahatan. Pernah nggak sih denger atau lihat gitu ya di media sosial ada yang ditelepon gitu, atau ada yang minta kode OTP. Nah, itu tuh kita harus hati-hati dengan hal tersebut. Karena kalau misalnya data ataupun nomor yang bersifat pribadi atau bersifat privacy itu nggak boleh dibagikan, sama sekali nggak boleh dibagikan. Intinya kalau misalnya pengen aman bermain di dunia digital dan juga data kita tetap terjaga, harus sangat hati-hati dan sebisa mungkin tidak memberikan kode-kode yang kode-kode private, kode-kode privasi yang memang kita punya gitu. Begitupun password, begitupun data-data pribadi jangan sembarangan dikasih karena itu akan menjadi kekayaan, kejahatan untuk mereka yang menyalahgunakan. Baik, aku setuju lagi nih sama pendapat Kak Cika, karena emang sekarang ini udah banyak banget terjadi kejahatan ya Kak di dunia digital, sehingga perlu sama-sama kita waspadai nih, dan juga hati-hati dalam menggunakan media digital. Terakhir nih Kak Cika, pesan nih Kak untuk generasi muda saat ini dalam menggunakan media digital. Oke. Ada beberapa hal yang bisa kita dapatkan di dunia digital. Ada positif, ada negatif. Positifnya kita bisa mengembangkan inovasi. Kita bisa banyak cari tahu informasi di luar. Bisa juga mengembangkan bisnis dengan mudah dengan modal paling sedikit. Pokoknya banyak hal yang bisa kita dapatkan. Relasi, sosialisasi gitu, berkomunikasi. Tapi negatifnya adalah ada beberapa konten yang nggak bisa kita filter, harus pintar mencerna. Ada cyberbullying. Nah, cara kita berkomentar itu diperlukan kepekaan nih dari diri kita. Apakah yang kita lakukan menyinggung orang lain? Apakah yang kita lakukan memiliki rekam jejak digital yang baik atau buruk? Nah, dan difikirkan juga nih apakah ada dampaknya untuk orang lain. Nah, saya teringat satu quotes yang pernah dibacakan oleh Najwa Shihab, apalah arti ijazah yang menumpuk jika kepekaan tidak dipupuk. Nah, ini juga sama halnya dengan bermedia sosial, berdigitalisasi gitu ya. Kita tidak hanya memikirkan diri kita harus memikirkan orang lain pula di situ dan juga pintar-pintar mencari manfaat di dalamnya dan jangan sampai terperosok di hal-hal terburuk yang ada di media sosial ataupun di digitalisasi itu. Baik, terima kasih banyak nih Kak Cika atas sharing-sharingnya pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak Kak Cika dan sampai Terima kasih. Baik. Selanjutnya diingatkan kepada seluruh peserta webinar untuk menyalakan kameranya karena setelah ini kami akan mengumumkan penanya terpilih yang akan mendapatkan voucher e-money sebesar Rp100.000 untuk setiap penanya. Dan diingatkan juga kepada seluruh peserta webinar untuk menginstal aplikasi Siberkreasi, memfollow Instagram dan Facebook Siberkreasi, dan jangan lupa juga untuk menonton video Makin Cakap Digital dengan beragam tema menarik di YouTube Siberkreasi. Langsung saja akan kita sebutkan 6 penanya terpilih yang akan mendapatkan voucher e-money sebesar Rp100.000. Namun sebelum itu mungkin akan kami review terlebih dahulu nih mengenai materi yang sudah disampaikan pada hari ini. Di mana tema kita pada hari ini yaitu mengenai sekolah literasi digital yang pastinya akan sangat bermanfaat ya di era pandemi seperti sekarang ini di mana segala sesuatunya dilakukan secara digital dan salah satunya juga dalam hal kegiatan belajar mengajar. Dan tadi juga sudah dipaparkan mengenai digital safety yaitu keamanan dalam menggunakan media digital karena sering sekali kita lihat fenomena-fenomena di sekitar kita mengenai kejahatan-kejahatan di dalam media di dalam dunia digital yang sering sekali kita temui. Oleh karena itu penting banget nih buat semua peserta webinar untuk selalu berhati-hati ketika sedang berselancar di media sosial dan juga ketika sedang menggunakan media digital. Dan tadi juga sudah dipaparkan mengenai laboratorium virtual yang dapat digunakan di dalam pembelajaran daring seperti sekarang ini. Baik,
Kalau begitu langsung saja akan kita umumkan 6 penanya terpilih yang akan mendapatkan voucher e-money sebesar Rp100.000. Untuk penanya pertama yaitu kepada Saudara Suhud. Selamat kepada Saudara Suhud. Dan untuk penanya kedua yaitu Saudara Risna Hayati. Selamat kepada Saudara Risna Hayati. Dan untuk penanya ketiga yaitu Saudara Alfiah Hidayatun. Selamat kepada Saudara Alfiah Hidayatun. Dan untuk penanya keempat yaitu kepada Saudara Vika Andini Sembiring. Selamat kepada Saudara Vika. Dan untuk penanya kelima yaitu Saudara Esi Wijaya. Selamat kepada Saudara Esi. Dan untuk penanya keenam yaitu Saudara A. Imam Fahruroji. Selamat kepada Saudara Imam. Selamat sekali lagi kami ucapkan kepada 6 penanya yang namanya sudah ada di layar. Selamat karena sudah berhasil mendapatkan voucher e-money sebesar Rp100.000. Semoga apa yang kita sama-sama dengarkan dan kita bahas pada hari ini dapat sama-sama kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Sekali lagi selamat kepada 6 penanya. Dan mohon perhatiannya juga kepada 6 penanya ini untuk mengirimkan direct message atau DM kepada host kami, yaitu mengirimkan nama, nomor telepon, dan juga voucher e-money, bentuk voucher e-money yang dipilih. Sekali lagi diingatkan kepada 6 penanya yang ada di layar untuk mengirimkan direct message kepada host kami, yaitu dengan mengirimkan nama, nomor telepon, dan juga bentuk e-voucher yang dipilih. Baik, selamat sekali lagi. Tidak terasa ternyata kita sudah berada di penghujung acara webinar pada hari ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada keempat narasumber yang sudah bersedia untuk berbagi informasi pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada key opinion leader kita yaitu Kak Cika yang sudah mau sharing-sharing. Dan pastinya terima kasih juga kepada seluruh peserta webinar yang sudah mengikuti kegiatan webinar dengan tertib dan juga antusias. Saya Lisa Maisyura selaku moderator, mohon undur diri dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebab kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Seru dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean jadi juga dibilang mati. Seneng banget doa orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tapi saat asal kirim tanpa dipikirin bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hei, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Benar-benar salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gua kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gua keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tapi saat asal mengirim tanpa dipikirin bisa fatal akibatnya. Bersih
N lagunya.